Top, lagu top nih, Jump, Van Halen. Tahun 83 kayaknya keluar. Enggak, di Wisconsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Wowi sama Helmi selalu ngundang. Saya mau cerita mengenai dua hal. Yang pertama mengenai sejarah. Yang kedua mengenai kewirausahaan. What it takes to be successful sebagai wirausaha. Tapi yang pertama dalam konteks sejarah, itu lebih dalam konteks kejayaan zaman Islam. Kalau kita ngelihat ilmu pengetahuan atau ilmu alam, itu ada ukuran yang dipakai untuk memberikan pengakuan. Apakah seorang ilmuwan itu keren apa enggak di era kontemporer atau modern. Itu namanya Nobel. Nobel itu yang diprakarsai oleh orang namanya Nobel, orang Swedia. Itu dia dulu ahli dinamit, ahli kimia, insinyur, terus kaya banget. Dia menyediakan dana, wadah untuk memberikan pengakuan pada siapapun di seluruh dunia. Dimulai di tahun 1901, lebih dari 100 tahun yang lalu. Untuk bidang fisika, kimia, matematika, biologi, ekonomi, sastra, dan perdamaian. Nah, kalau kita kupas, itu ada yang bidang sains, ada yang bidang non-sains. Dalam 121 tahun terakhir, dalam sains, itu penghargaan yang diberikan, itu sudah 631 dalam bidang sains saja. 631. Dan dari 631, itu 66% dimenangkan oleh orang Kristen. 24% dimenangkan oleh orang Yahudi. Mau tebak berapa persen yang dimenangkan oleh orang Islam? 0,5% dari 631 hadiah Nobel. Persisnya 3 orang Muslim dalam 121 tahun. Dan yang pertama kali itu dimenangkan di tahun 79 oleh seorang ilmuwan fisika namanya Abdus Salam, orang Pakistan. Dan itu pun juga dia sharing dengan ahli fisika lainnya namanya Steven Weinberg. Yahudi, Amerika, mantan guru saya dulu. Yang kedua, orang Mesir dalam bidang kimia. Yang ketiga, orang Turki dalam bidang kimia juga. Mau tahu populasi Muslim di dunia itu berapa persen dan berapa jumlahnya? Populasi dunia itu kan 7,8 miliar. Tapi populasi Islam atau Muslim itu 1,8 miliar. Kurang lebih 23%. Kalau kaum Nasrani, Katolik, itu 2,5 miliar dari 7,8 miliar. Kurang lebih 32-33%. Pertanyaan saya, kok orang Islam yang merupakan 23% dari populasi dunia hanya bisa memenangkan 0,5% dari hadiah Nobel dalam bidang sains? Nah, kalau kita berpikir mengenai ilmuwan dalam era kontemporer, nama-nama yang muncul tuh siapa aja? Isaac Newton, iya kan? Di abad ke-17. Albert Einstein, Da Vinci, di abad ke-16. Siapa lagi? Aristoteles, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Charles Darwin, Nikola Tesla,
Marie Curie. Marie Curie itu cewek. Yahudi dari Polandia, terus ngungsi ke Prancis, menang 2 Nobel. Cewek. Ya. Nah, ini nama-nama Eropa. Iya kan? Nggak ada nama Timur Tengah, nama Afrika, nama Asia. Banten. Oh, Bambang belum. Mukidi, Bambang, Budi belum. Coming soon. Nah, yang menjadi catatan penting dalam sejarah, atau mungkin sengaja nggak muncul ke permukaan, ini adalah Islam itu mengalami kejayaan. Yang pertama itu adalah zaman Umayyad, yang dimulai itu di tahun 650-an. 661 persisnya. Jadinya 29 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Itu berbasiskan di Damaskus. Sekarang ada di Syria kan. Itu diprakarsai oleh orang namanya Muawiyah, yang menjadi awalnya gubernur, tapi menjadi sangat berkuasa. Bahkan ada teori bahwasanya kekuasaan di Muawiyah di zaman Khalif, apakah itu Umar ataupun Uthman, Khalif pertama adalah Abu Bakar, itu sangat berkuasa dan dianggap lebih berkuasa daripada kekuatan spiritual yang dipegang oleh Umar dan Uthman sebelum Ali mengambil alih. Tapi kejayaan atau zaman Umayyad itu hanya berkuasa kurang lebih 90 tahun dan diambil alih oleh teman-teman dari Persia yang menamakan dirinya Abbasid, atau di sini namanya Abbasiyah. Abbasid ini berkuasa selama 500 tahun. Dari 750-an sampai 1258. Dalam 500 tahun ini, ratusan ilmuwan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman nggak sadar bahwasanya 2/3 dari nama-nama bintang yang ada di galaksi Milky Way itu nama Arab. Dinamakan oleh ahli astronomi yang hidup di era Abbasid selama 500 tahun. Terus ada orang namanya Ibnu Sina. Dia menulis karya namanya The Canon of Medicine yang menjadi basis untuk ilmu kedokteran. Untuk bukan hanya Timur Tengah dan era Islam, tapi sampai ke abad ke-19 di Eropa. Ada namanya Al-Biruni. Al-Biruni ini ahli trigonometri yang menemukan teori untuk mengukur panjang lingkaran planet bumi. Tahu nggak? Di abad ke-9 dan 10 itu mereka sudah menemukan bahwasanya lingkaran bumi itu 40.000 kilometer. Fast forward 1000 tahun, ternyata akurasinya itu cuman off di bawah 1%. Ini sudah ditemukan 1000 tahun yang lalu. Ada yang namanya Al-Khwarizmi. Dia tuh ahli matematika. Dia menulis buku The Compendium of Additions and Deductions. Intinya penambahan dan pengurangan, namanya Al-Jabar. Al-Jabar Muqaddalah. Dan teorinya dia itu menjadi dasar. Bahkan kata algoritma itu berdasarkan dari Al-Khwarizmi. Terus ada juga ilmuwan yang menemukan alkimia. Kimia, chemistry, itu dari alkimia. Dan alkimia menjadi alkemi. Nah, ini disalah tafsirkan oleh Eropa 400 tahun berikutnya. Ternyata dasar dari alkimia itu bercabang dua, alkemi dan kimia. Terus ada juga Al-Tusi, ilmuwan bernama Al-Tusi yang menemukan teori mengenai kemungkinan bahwasanya
planet bumi atau matahari adalah sentra dari solar system. Tahu siapa yang mendeklarasikan bahwasanya matahari itu adalah sentra dari solar system pertama kali?